ya bahwa ini satu RNA atau DNA virus yang bisa disuntikan ke dalam sel manusia yang sehat dan mempengaruhinya. Jadi ibaratnya flash disk yang dimasukkan ke dalam komputer, flash disk penuh virus disuntikan ke dalam komputer, maka virusnya akan ditransfer ke komputer tersebut, sistemnya error. Begitu hadirin ya. Baik, next. Berikutnya, ini ilustrasinya, ilustrasi dari Insinyur Abdul Daim Al-Kahil ya. Next lagi. Ini juga 3 dimensinya, virus yang menyuntik sel yang sehat ya. Berikutnya. Dan kemudian berubah menjadi kanker ini. Ya, berikutnya. Berikutnya lagi. Yang ini adalah gambar sel kanker yang hancur ketika dibacakan Al-Qur'an. Ini foto asli ya, foto asli dari Insinyur Abdul Daim Al-Kahil yang menampilkan sel kanker yang hancur ketika dibacakan Al-Qur'an. Ya. Dan dia berikan timingnya 30 menit. Ya. Itu adalah average rata-rata waktu ya dalam proses bacaan ruqyah memang 30-40 menit. Ya, hancur hadirin. Jadi bukan DNA-nya yang hancur, tetapi selnya, sel kankernya. Luar biasa sekali. Ya. Nah, berikutnya, bagaimana sel tersebut bisa hancur dengan Al-Quran? Nah, ini pertanyaan. Kaum muslimin, pernah nggak Anda mendapat satu berita lalu tubuh Anda terguncang, shaking, gemetar, lalu roboh? Pernah nggak? Ada nggak sebuah kondisi di mana seseorang itu tubuhnya terguncang ketika mendengar satu berita? Ya. Ibu pernah pesan paket dari luar negeri nggak? Paket barang, order, apa? Parcel. Nah, parcel pernah nggak? Order ya kan? Lalu terdengar ada yang ketok pintu rumah, parcel telah tiba. Nah, bagaimana perasaan? Gembira, suka. Kurang bagus contohnya. Ya, dapat kabar anaknya kecelakaan. Anak Anda tertabrak kendaraan dan sedang di rumah sakit. Bagaimana perasaan? Seperti itu ya. Itu contoh example ya. Atau Bapak dikabari, kata istrinya, Bapak boleh menikah lagi. Gimana? Kabarnya gimana? Bapak senang? Wajahnya berubah ya. Ya, hadirin ya. Jadi informasi, mohon maaf ibu-ibu ya, informasi yang diterima oleh telinga itu merubah keadaan seseorang secara direct, secara langsung. Ya. Ini otak manusia itu mendengar suara dari luar. Ya, makanya kalau suara saya konsisten, saya tidak bergerak, ini semua hadirin pasti tidur. Mau saya gerak-gerak supaya Bapak Ibu mengikuti saya, ya, suaranya pun naik turun dan seterusnya. Ya, itu adalah karena otak kita mendengar, merespon suara. Ya, Bapak Ibu, Bapak-bapak tolong angkat tangan kanannya, ibu-ibu tangan kirinya, bisa nggak? Ada yang bisa nggak? Bapak-bapak tangan kanan, ibu-ibu tangan kiri. Ada beberapa yang bisa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, tidak tidur berarti ya. Nah, materinya bukan itu. Kenapa tangan Anda diangkat barusan? Berarti saya punya power untuk mengangkat tangan Bapak Ibu tanpa menyentuhnya, betul tidak? Bisa nggak saya angkat meja di depan ini, depan saya ini, tanpa saya bergerak? Bisa nggak? Gimana caranya? Minta tolong ya. Bisa nggak saya buat meja ini bergerak? Bisa, ke atas. Bisa kan? Power kan? Bagaimana? Suruh panitia. Nah, itu suara yang menggerakkan. Ya, power. Ya. Suara yang menggerakkan. Oh Ustadz, mudah saja. Saya juga bisa suruh teman saya angkat tangan. Coba Bapak suruh temannya angkat tangan. Bisa nggak? Temannya senyum-senyum aja. Apa? Angkat tangan. Powernya kurang kuat. Itu namanya kekuatan suara ya. Hadirin ya. Kalau kita lagi tidur, ada anak-anak berlari-larian bising, bagaimana rasanya? Iya. Atau kita tertidur ada cahaya menyala, ya, mata kita merespon. Nah, ini sunatullah hadirin, sunatullah tubuh manusia demikian, merespon suara, ya. Makanya tangannya tadi terangkat kan, itu merespon suara. Ada yang merespon, ada yang tidak. Berarti responnya ada yang masih baik, ada yang sudah lemah, sudah jenuh. Ini kapan pembuktiannya?
Bisa jadi begitu ya. Baik, lanjut dulu. Next. Minta next ya. Ini adalah sel-sel di dalam otak. Ada miliaran namanya neuron penghubung-penghubung, dan ini sel-selnya. Dan setiap sel ini terhubung. Next lagi. Kita percepat ya. Ini ilustrasi otak manusia mendengarkan suara. Next lagi. Ini ilustrasi bahwa suara merambat. Ya, jadi suara merambat. Cek, bismillah, bismillah. Suara saya terdengar ke belakang. Merambat. Maka rambatan suara ini bisa diteruskan ke Kuala Lumpur. Bagaimana caranya? Gimana? Ke Amerika lah, jangan Kuala Lumpur. Mana Amerika? Bismillah. Bagaimana caranya? Streaming. Ya. Calling phone. WhatsApp call, video call, Skype, bisa mentransfer suara itu. Penjelasannya seperti itu. Ya. Maka 12 tahun lalu saya meruqyah via telepon. Saya dibully banyak peruqyah di Indonesia. Katanya, mana ruqyah seperti itu? Masa bisa demikian? Hari ini saya buat teleruqyah sekalian via Zoom. Ya, 500 orang yang kanker dikumpulkan di dalam satu telekonferensi Zoom, hadirin. Subhanallah, bekerja dengan sempurna. Saya meruqyah ke Oklahoma, Amerika, ke Eropa, tidak harus pergi lagi ke Malaysia, betul, ke Singapura. Jadi menghubungkan antar negara, antar desa, antar lembah dengan apa? Teknologi. Terapi suara. Suara saya direkam lalu didengarkan lagi, jadi audio ruqyah. Nah, subhanallah. Okey, saya nak jumpa Hasan Mamat. Boleh bangun sekarang? Hasan Mamat. Tolong bangun, Sat. Ada tak Hasan Mamat? Tolong bangun, sebab macam mana pun tak boleh lari. Tolong bangun, saya minta tolong lah. Kan? Tolong bangun. Tolong bangun, pergi ke belakang sekarang. Saya panggil Hasan Mamat. Sebab saya anjurkan program ni, saya nak babak kat tuan-tuan dan perempuan. Banyak ujian yang kami lalui. Kan? Jadi, bila mana macam ni dia buat dekat kami, jadi kami rasa sangat, kami ada banyak bukti, jadi saya nak jumpa dia. Saya nak jumpa dia, kan. Sebab bukan mencari keuntungan pun. Kami tak mencari keuntungan. Dengan harga yang murah macam ni, dapat turunkan syekh dan pelbagai lagi. Saya minta maaf lah, dalam program macam ni saya cakap macam ni, saya minta maaf banyak. Dan saya nak jumpa Hasan Mamat. Sila keluar sekarang. Bangun, kita nak selesai cara elok lah, cara baik-baik, insyaAllah. Ada tak? Yang mana satu? Ni tengah WhatsApp saya, minta maaf kat saya ni. Bangun, Sat. Tolonglah, tolong. Siapa dia? Sebab saya lagi nak ambil ECG juga. Jadi bangun, Sat. Kacau program, ramai nak belajar ni. Kan, semua mai nak belajar, nak jumpa Ustaz Nuruddin, nak jumpa Syekh. Jadi tolong, saya minta sangat-sangat tolong. Siapa dia? Yang mana satu? Tolong kau, Ustaz. Hasan Mamat berumur dalam 49 tahun. Dia tengah WhatsApp saya ni. Minta maaf, Ustaz. Sekejap lah. Sekejap. Sebab perkara ini tak boleh biarkan, Ustaz. Sebab kami difitnah banyak lah. Dengan pelbagai ujian kami macam-macam lah. Saya ada hadiah. Ada di luar? Tak apa. Kita tunggu kat sijil lagi. Ada hadiah bagian itu. Okey, dah. Ya, insyaAllah. Jazakallah khair. Ada yang ngantuk? Boleh angkat tangan, ada hadiah. Ada? Nah, 2 orang saja.
Hadiahnya ada 1 botol, 1 oles. 1 oles. Ya, ya. Caranya digosok ini, dihirup. Dihirup, dioles di sini. Ya. Bismillah. Ya, Masya Allah. Jadi ngantuk semua ya? Ya. Ustadz Farizwan, jazakallahu khair. Ya, beliau sayang kita semua. Ada lagi? Ada lagi? Sekian ya. Ini ad-dawa ya. Ini bukan syifa tapi ad-dawa. Nggak habis. Nggak bakal habis ini. Nggak bakal habis. Barokah. Ya saja ya. Barakallah, Allah barik. Ya. Ini barokah dari Pak Mamat. Mana Pak Mamat? Saya kasih hadiah juga Pak Mamat. Nah, Allah barik. Wa yakum. Ambil barokah. Ya, boleh. Ya. Ini kalau sakit pinggang, saraf kejepit, musnah ini. Tinggal diusap saja.